Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan lanjutin materi yang sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ikutin video sebelumnya, kita sudah bahas terkait basic completion. Nah, kali ini kita akan lanjuti dari kawan basic completion itu untuk membahas chat completion dengan API Open AI gitu. Jadi nanti kita lihat detailnya seperti apa. Adapun materi yang akan teman-teman pelajari di hari ini ada beberapa hal. Di antaranya kita akan mengenal dari pengertian dari dasar dari chat completion itu seperti apa. Nanti kita juga akan melihat dari mana yang lebih baik dalam penentuan modelnya. Terus habis itu yang ketiga kita akan membangun conversation. Konsep conversation itu di back end-nya gimana sih? Karena kan nama kaitannya adalah conversation, artinya kita akan menyimpan historical information between user sama agent-nya kan. Nanti ntar gimana agent itu bisa mau absorb informasi yang diberikan oleh user, terus apa jawaban yang kita udah berikan ke user. Nanti hal tersebut bisa menjadi based on model kita untuk menjawab ke usernya kembali seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat chatbot atau anything else about yang multi-conversation API dengan OpenAI, harapannya stay tune di video ini dan mari kita mulai materi di hari ini. Yuk. Oke, ketika teman-teman menggunakan chat completion di API OpenAI, fokusnya itu kalau sebelumnya di basic completion itu adalah singleton conversation atau single turn task ya, bukan conversation, sorry. Tapi yang ini adalah multi turn conversation, artinya ada dua arah nih. Kayak misalkan kita mau ideation, kita mau nanya uh, sebuah solusinya mau seperti apa, atau customer support assistant. Kalau misalnya teman-teman uh, membuka platform-platform kayak financial or anything else, kayak telco-telcoan, itu kan ada kayak dia punya chatbotnya sendiri kan yang membantu support kita, pertanyaan kita seperti apa. Yang ketiga adalah personal tutor, habis itu write code gitu. Nah, chat completion ini juga bisa nggak menutup kemungkinan ketika mau digunakan sebagai single turn task-nya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk single turn task-nya teman-teman. Jadi itu opsional ya. Jadi teman-teman bisa gunakan dari ini. Nggak menutupi kebatasan bahwa ini cuma multi turn conversation aja. Seperti itu. Oke, aku juga disclaimer kalau misalkan video sebelumnya eh gambar iniku overlay-nya nutupin tuh jawaban itunya overlay teman-teman clearance ya terkait informasi yang aku sampaikan di video sebelumnya itu. Nah di hari ini kita akan lebih deep dive untuk bahas dari chat completion itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada roles-nya. Jadi di dalam chat completion teman-teman ada punya 3 role yang harus teman-teman initiate, yaitu sistem. Sistem itu adalah bagaimana mengatur behavior assistant. Contohnya, asisten hanya menjawab pertanyaan ini aja. Hal yang pribadi dia tidak bisa menjawab, nanti dia akan menyerahkannya ke real humannya yang menjawab pertanyaan dari user gitu. Dan si user kita nggak bisa nge-trigger ya, maksudnya nggak bisa kita kontrol. Nah, nanti asisten itu yang kontrolnya itu based on dari sistem yang mau kita initiate gitu. Langkah-langkahnya gimana sih ngebangun chat composition itu sendiri? Pertama kita harus tahu request setup-nya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman ikuti di video-video sebelumnya, request setup dari basic completion itu seperti apa? Ini yang di atas. Jadi ada namanya dia completion aja di sini. Nah, kalau misalkan kita mau bikin chat completion, kita tambahin dot chat nanti dot completion. Jadi ini artinya kita bikin multiple conversation between user and assistant-nya apa. Caranya tetap sama, kita nentuin modelnya mau seperti apa, tapi bukan yang instruct ya, karena instruct itu kan kita memberikan instruksi, jadi kita ganti dia itu ke turbo aja, kita delete si instruct-nya. Nah, terus habis itu prompt-nya tetap ini kan variabel, ini boleh teman-teman cas, boleh gitu, atau teman-teman juga bisa pakai GPT 4.0, itu yang mini itu juga bisa. Dan FYI ya teman-teman, sebenarnya ketika menggunakan Instruct itu harganya lebih mahal dibandingkan harga Turbo. Ini antara kita aja nih. Ya gitu. Itu emang biaya layanannya teman-teman bisa lihat detail di pricing OpenAI. Itu ada harga-harganya tuh. Terkait harga yang Turbo Instruct sama Turbo aja tuh bedanya apa sih sebenarnya. Oke. Nah, memulai membuat request. Jadi kita siapin dulu yang tadi gue bilang. Siapin yang bisa kontrol apa? Sistem. Oke, kita initiate sistemnya. Oke. Nah, kita initiate sistemnya apa? Jadi sistem itu kontennya adalah si
assistant itu sebagai you are an assistant that provide helpful responses. Jadi dia akan ngebawa memberi respon yang sangat membantu lah. Nah, habis itu kita mau initiate, ada user nih yang nanya, kontennya adalah, hello, can you help me with some coding questions? Gitu ya. Nanti si assistant akan menjawab pertanyaan ini. Dia akan menjawab pertanyaan ini, kita integratornya tetap sama ya, tetap pakai response. Nanti responsnya itu respond.choice sama respond.choice buka kursiku ini sama aja, pilih salah satu. Habis itu kita ambil namanya message content, ini artinya feedback dari assistant. Nah, ambil choice-nya tetap sama nih, terus habis itu dot message content di sini. Nah, jika udah, nanti dia akan ngasih feedback nih. Feedback asistennya adalah gini. Of course, I'd be happy to help you with your coding question. What do you need assistant with? Jadi nanti dia akan ngasih tanya balik nih, kan ini kan dua arah kan. Jadi dia akan menggali ke user. Apa sih yang mau ditanyakan user? Gitu. Nah, oke, ini adalah contoh-contoh kita ada dua conversation ya. Ini user nanya ini, terus dibalikin sama asisten ini. Terus user nanya lagi, dibalikinnya seperti ini, gitu. Nanti user nanya lagi, dia nanya what is the difference between list and tuple. Nanti kita lihat lagi message content, nanti inputnya kayak gini. Jadi kan benar-benar helpful ya si asistennya, karena memang kita mau si asisten itu adalah the helpful assistant gitu ya, gitu. Jadi dia akan ngasih informasinya lebih detail, kayak list itu apa sih, tuple itu apa sih, kriterianya kayak gimana sih, differences dari bikinnya apa, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ada namanya penyimpanan historical chat yang dilakukan oleh listnya kita. Nah, caranya gimana sih sebenarnya tuh? Kalau misalnya teman perhatikan ya, ini kan ada ini satu, terus ini dijawab satu, yang sama ini kan, ini dua, terus ini jawaban duanya, terus dia pertanyaan ketiga. Nah, dia kan nyimpannya tuh kayak gini. Jadi kayak misalkan kita kan inisiasi ini dulu kan, inisiasi ini sama user ini kan, ya dong. Nah, dia kan ngasih outputnya ke sini. Nanti inputnya ini akan disimpan lagi di informasi message-nya buat historical conversation. Ini. Terus dia lakukan yang hal sama, nanya lagi yang kedua. Terus ini jawabannya dibalikin lagi, disimpan. Dan ini harapannya adalah agar informasi yang tersimpan ini bisa menjadi historical dan jadi model pelatihan bagi si model. Gitu. Maksudnya data latihan untuk si model untuk menjawab pertanyaan user. Kalau misalkan usernya malah jawab nggak jelas nih gitu, jadi terjadi latihan nih, oh ternyata kalau misalkan jawab kayak gini jawabnya kurang bagus dan sebagainya gitu. Jadi akan jadi pelajaran buat si model. Nah terus kalau misalkan kita ubah dalam bentuk codingan, sebenarnya kan kita inisiasi variabel dulu. Variabelnya kita inisiasi prompt yang tadi kan, sistemnya masih kosong. Terus user questionnya apa? User questionnya yang tadi nih, ada dua nih, ini sama ini. Nah, kita akan melakukan iterasi di user question, dibaca satu-satu, nanti user asking-nya apa, nanti dimasukkan message dari simpanan message-nya, dimasukkan user asking-nya di dalam situ, habis itu direspon sama si OpenAI-nya. Nah, hasil responnya itu disimpan sebagai assistant answer, dan itu disimpan di message, gitu. Dan ini akan dilakukan berulang-ulang sampai pertanyaan-pertanyaan dari usernya itu kejawab, dan itu bisa menjadi database-nya kita ketika menjawab dari sisi ke usernya gitu. Nah nanti secara detail dia akan seperti ini. Jadi dia akan menyimpan informasi kayak pertanyaan satu kan kita nanya, can you help me understand Python function? Nanti asisten tuh jawab, oh jawabnya gini. Terus kalau misalkan what is the difference between list and tuple, dia juga akan lihat seperti ini gitu. Jadi konsep chat completion itu memang literally ada dua arah antara user sama assistant, tapi part yang bisa kita kontrol adalah di sisi sistemnya. Karena ketika kita nggak kontrol di sisi sistemnya, nanti takutnya adalah jawaban dari si botnya itu ngalur ngidul, terus akhirnya nggak sesuai ekspektasinya kita kan. Kita maunya dia mau jawab ini, tapi kalau dia jawabnya tentang kebijakan, kalau dijawabnya tentang ini dan sebagainya, kita kontrol di sisi itu, seperti itu. Oke. Itu teman-teman, ketika teman-teman mau bikin basic chat completion,
Kita nggak ada exercise untuk di week ini, tapi nanti kita akan coba exercise-nya di saat ketika kita membangun model aplikasi dari API OpenAI itu sendiri seperti itu. Oke, dan di minggu depan kita akan coba lihat detail eh, OpenAI ini API-nya itu nggak cuma pertama basic completion, yang kedua chat completion, not only that, itu banyak banget. Nanti kita akan bahas lagi di minggu berikutnya adalah peranan dari API ini nggak cuma itu aja, ada lagi yang sebagainya. Harapannya teman-teman bisa kebayang nih ketika teman-teman mau mengembangkan aplikasi dengan menggunakan API OpenAI itu bisa apa aja gitu. Dan teman-teman bisa nyobain informasi snip code yang udah ada di PPT ini untuk teman-teman coba gitu, dan pastikan teman-teman udah menggunakan secret key yang teman-teman miliki. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan sampai jumpa. See ya.